Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan melanjutkan Dragon Ball Super terbaru, yaitu chapter 101. Manga ini adalah manga Dragon Ball Super Canon, yaitu cerita resmi dari kreatornya langsung, dimana setelah pertempuran sengit melawan Cellmax, kehidupan G-Factor kembali damai meski tanpa bantuan Goku dan Vegeta. Namun asisten bos Red Ribbon yang bernama Charmin kini sedang berkeliling kota. Dia bersama anak buahnya sangat kesal karena Magenta yang seorang bos besar dimakamkan di tempat yang sangat kecil. Tapi Charmin menegaskan kalau mereka membuatnya lebih besar, maka polisi akan curiga dan kasus mereka bakal ketahuan. Anak buahnya kembali mengeluhkan karena setelah markas Red Ribbon hancur, sebagian pasukan mereka menghilang. Dia takutkan organisasi Red Ribbon benar-benar telah selesai. Meski begitu, Charmin kembali menegaskan biaya dan sumber daya mereka masih ada. Anak buahnya sontak penasaran apakah Charmin bakal bangkitin lagi Red Ribbon. Charmin bilang itu percuma saja, karena dengan adanya petarung gila seperti para Saiyan, usaha mereka akan jadi sia-sia lagi. Dan Charmin penasaran apa yang membuat para Saiyan itu melakukannya dan menjadi sangat kuat. Sebelumnya, Piccolo dan Gohan lah yang telah mengalahkan Cellmax. Jadi sebelum Cellmax bangkit, Charmin sudah kabur dari markas itu dan gak melihat peristiwanya langsung. Charmin tegaskan jika G-Factor adalah orang-orang yang sudah mengalahkan Cell, maka selama mereka masih hidup, pasukan mereka nggak bisa dibangkitkan. Tiba-tiba mereka terjebak macet dan melihat banyak mobil menunggu sesuatu, yang ternyata itu adalah Goten dan Trunks yang menyamar jadi Saiyaman buat menghajar para perampok. Bos perampok nampak sangat kesal melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah. Jadi dia langsung menyerang yang membuat Trunks cukup kaget. Meski begitu, pukulan orang itu dapat dihindari dengan mudah. Sebaliknya, Trunks menggunakan tubuh anak buahnya yang dia gunakan sebagai tameng. Alhasil, bos penjahat itu malah menghajar rekannya sendiri. Di saat bos itu melongo, Trunks segera mendekatinya lalu mengarahkan jarinya. Sontak saja bos penjahat itu langsung terbang melayang jauh. Melihat itu, Charmin dan semua penjahat sangat terkejut. Setelahnya, para penjahat yang tersisa segera menembak Trunks. Tapi dengan gerakan yang cepat, Trunks dapat melumpuhkan mereka sangat mudah. Sedangkan bos penjahat yang masih di udara meminta siapapun untuk menolongnya. Trunks datang dan menanyakan apakah penjahat itu nggak bakal berbuat jahat lagi. Dengan rasa ketakutan, bos penjahat itu bilang dia berjanji nggak bakal berbuat jahat lagi. Dan kedepannya dia bakal hidup jujur. Wah, kalau udah menyangkut nyawa, apapun emang bakal dilakukan ya. Trunks setuju kalau penjahat itu akan bereskan kekacauan di kota. Jadi Trunks segera menyelamatkan orang itu sebelum tubuhnya menghantam tanah. Melihat itu, Charmin tentu makin sangat kaget. Tiba-tiba, Charmin dibuat terkejut lagi saat melihat banyak penjahat dikalahkan oleh Goten. Jika Trunks mengalahkan di bagian luar, maka Goten melibas habis bagian dalam. Meski begitu, Trunks sontak kesal karena misi mereka setelah sekian lama kenapa berakhir dengan sangat cepat. Padahal dia ingin mendapatkan tantangan dulu. Mereka menyimpulkan mungkin mereka nggak terlalu bersabar setelah lama nggak menyentuh soal kepahlawanan lagi. Dengan pakaian itu, Charmin nggak tahu siapa mereka. Dia masih sangat terkejut dengan kekuatan yang mereka miliki dan berandai-andai kalau mereka mungkin adalah solusi untuk mengalahkan Gohan dan Piccolo. Setelah itu, para penjahat diminta untuk membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri. Para polisi sontak berterima kasih karena mendapatkan bantuan dari Saiyaman X. Wah, polisinya malah datang terlambat ya. Mirip di mana nih? Setelah itu, mereka akan membuang sampah dulu sebelum balik ke sekolah. Charmin yang penasaran dengan mereka segera mengajak mereka bicara sambil makan. Sampailah mereka di Red Pizza untuk membahas cara mengalahkan Gohan. Meski begitu, baik Charmin maupun Goten dan Trunks sendiri saling gak tahu tentang masing-masing. Di sini, Charmin menipu mereka kalau dia ingin melawan penjahat. Charmin bilang dia akan membayar mereka berapapun. Trunks yang orang kaya sebenarnya nggak butuhin uang itu. Jadi, dia nanya Goten dulu yang pasti butuh duit. Meski begitu, Goten juga menolak karena misi ini sepertinya kedengaran tidak heroik. Trunks juga membenarkannya. Jadi, Trunks bicara kalau mereka hanya mau membantu yang sedang kesusahan. Mendengar itu, Charmin mendapatkan ide. Dia sontak meremehkan mereka kalau mereka pasti takut melawan musuh yang Charmin bicarakan. Mendengar kata kuat, Goten dan Trunks sontak kembali fokus dengan perkataannya. Charmin menegaskan mereka emang bersikap seperti pahlawan pemberani.
Tapi Charmin yakin mereka sebenarnya nggak berani menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Mendengar itu, keduanya sontak menjadi panas. Charmin tahu cara membuat mereka kesal dan pasti bakal menurutinya. Dia juga menambahkan penjahat yang dia maksud adalah ancaman besar bagi semua orang. Trang segera menghentak meja dan menegaskan balik kalau nggak ada yang lebih kuat dari mereka di sini. Nah, Charmin terus mengkompori mereka kalau dia nggak mau membahayakan nyawa mereka. Goten yang tersulut segera mengatakan kalau mereka ini emang beneran kuat. Dan Trunks bilang jika Charmin ingin bukti maka tunjukkan siapa penjahat yang Charmin maksud. Dengan begitu rencana Charmin buat menghasut mereka akhirnya berhasil, bukan? Charmin menipu mereka lagi kalau penjahat dan kelompoknya berniat untuk menguasai dunia. Dan sosok misterius ini memiliki pengaruh yang besar dan selalu menyembunyikan keberadaannya. Dengan begitu, Trunks segera berpikir keras apakah kekuatannya masih berada di atas penjahat itu. Sedangkan Goten sendiri kini lagi dipoto oleh para gadis yang sangat mengidolakan Saiyaman X. Setelah memikirkan, Trunks merasa dia harus memamerkan seberapa hebatnya dia. Goten setuju, jadi mereka harus merekam aksi ini. Dengan sigap, anak buah Charmin bakal menjadi kameramen. Tenang, kameramen selalu selamat kok. Jadi Trunks dan Goten langsung setuju untuk bekerja sama dengan Charmin. Charmin bilang mereka akan dibayar setelah musuh ini dikalahkan. Meski begitu, Trunks tetap menolak dan minta uang itu disimpan saja. Setelah itu, mereka ikut bersama Charmin naik mobilnya untuk cari penjahat itu. Sementara setelah sekian lama, kita akhirnya ditunjukkan kondisi Goku dan yang lainnya di planet Berus. Setelah latihan Goku dan Vegeta, kini Vegeta nampak sedang melatih kemampuan Broly. Saat Broly menyerang, dengan senyum Vegeta sudah tahu kemana arahnya. Jadi Vegeta segera melompat untuk menghindar, lalu menginjak batang lehernya dan segera menghempaskannya. Dengan begitu, Broly langsung terjun menghantam bukit. Broly segera bangkit lagi dan bersiap dengan menciptakan bola energi. Tanpa ragu, Broly melakukan tembakan laser cendol bertubi-tubi. Vegeta yang gak takut bersiap buat menahan laser itu. Dengan gerakan yang cepat, Vegeta menangkis semua laser itu sangat mudah. Bahkan gak ada satupun yang tersisa. Melihat itu, Broly sontak melongo. Di saat dia lengah, Vegeta segera bergerak ke belakang Broly. Lalu balik menghajar Broly menggunakan tendangan Super Madun. Sontak saja Broly yang terhempas, tubuhnya menghantam lagi pada tanah. Broly bertahan sekuat tenaga, tapi nampak tubuhnya merasa sangat kesakitan. Tiba-tiba Vegeta sudah muncul lagi sambil merangkulnya. Vegeta menanyakan apakah Broly sudah siap buat mengamuk lagi. Kesal dengar itu, Broly segera melancarkan tebasan keras. Namun Vegeta lebih cepat menghindar hingga serangan Broly nggak mampu mengenainya. Dengan rasa gregetan, Broly kembali menyerang dengan ganas. Dia bersiap untuk melancarkan pukulannya yang membuat Vegeta nggak bakal menghindar. Sebaliknya, Vegeta menahan pukulan Broly menggunakan jidat lebarnya. Menerima pukulan keras itu, kening Vegeta sampai berdarah. Tapi Vegeta malah menunjukkan senyuman Ultra Ego yang membuat Broly sontak sangat kaget. Vegeta tegaskan amarah ini bukanlah sesuatu yang buruk. Malahan amarah itu adalah sumber dari kekuatan Saiyan. Makanya Vegeta segera ngeden super keras dan balik menghempaskan Broly menggunakan Super Saiyan. Nah, Vegeta ingin menunjukkan agar Broly tidak menahan amarahnya tapi mengendalikannya. Kemudian di saat Broly masih melongo, Vegeta balik kini yang menyerang. Vegeta melancarkan tonjokan nuklir bertubi-tubi. Lalu dilanjut dengan tonjokan lagi yang menghantam perut Broly sangat keras. Muak dengan itu, Broly balik melakukan serangannya. Meski begitu, dari semua pukulan yang Broly lancarkan, gak ada satupun yang mampu menembus pertahanan Vegeta. Sambil terus menahan pukulannya, Vegeta meremehkan kalau Broly nggak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena takut lepas kendali. Nampak dari pertarungan yang mereka lakukan, ada Whis dan Goku yang lagi menontonnya. Begitu juga dengan Cilai dan Lemo yang sedang menyiapkan makanan. Goku menyangka kelihatannya Broly bakal mengamuk lagi. Jadi Goku sarankan agar Broly dapat melatih kelemahannya tersebut. Tapi Whis memiliki pendapat lain. Dia katakan kalau Broly kini telah berubah sedikit. Mendengar itu, Goku sontak melongo. Di pertarungan sendiri, Broly masih terus menggencarkan serangan pada Vegeta. Vegeta yang melompat di batang pohon segera menghindar ke samping. Sontak saja, Broly yang belum siap malah kepanikan dirinya akan menabrak pohon. Tapi gerakan Broly semakin lama semakin lincah.
Dia bisa memantul kembali dari pohon dan balik mengejar Vegeta. Vegeta yang kini panik segera menembakkan bola laser cendol. Namun serangan seperti itu dapat ditangkis Broly dengan mudah. Sebaliknya, Broly lanjut lagi buat melancarkan serangan keras. Vegeta yang gak mau kalah menggunakan kecepatan tinggi untuk menghilang dari tempat itu. Alhasil, Broly kembali ke tanah dan kini kehilangan jejak Vegeta. Ternyata, Vegeta bersembunyi di balik sebuah pohon. Broly yang sadar itu segera menembakkan laser besar buat menghancurkan pohon itu. Vegeta segera menghindar dan Broly terus melancarkan serangan laser cendolnya. Semua laser itu terus menghancurkan banyak pohon, tapi nggak ada satupun yang berhasil mengenai Pangeran Congak. Di saat itulah Vegeta segera datang ke hadapan Broly. Vegeta melakukan serangan cepat yang membuat Broly segera ngeden buat menghentikannya. Benar saja, di saat Vegeta berhasil menghentikan pukulan Broly, Broly juga berhasil menahan pukulan Vegeta. Dengan begitu, mereka sangat adil, bukan? Goku saja sampai nggak menyangka Broly dapat menandingi kemampuan Vegeta sekarang. Kemudian mereka kembali mundur dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Whis juga senang akhirnya mereka bisa melihat perkembangan Broly. Tapi latihan sebenarnya dia katakan baru saja dimulai. Mendengar itu, Goku kembali melongo. Meski begitu, ada satu hal yang Vegeta kesalkan, yaitu bisa bertarung tanpa kehilangan kendali. Dia katakan emang bagus, tapi sepertinya Broly masih nggak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan bagi Vegeta itu tidaklah cukup. Di sini Broly sontak bingung, lalu dia harus melakukan apa? Vegeta malah congak dan minta Broly buat mencari jawabannya sendiri. Goku menyarankan mungkin perasaannya sama seperti saat mereka jadi Super Saiyan. Nah, tapi Broly berkata itu terlalu susah, bro. Kemudian mereka istirahat dulu dan Lemo segera memberikan air minum bagi semua orang. Broly segera meminumnya dan merasa sangat lega. Lalu Cilai mengatakan kelakuan mereka yang seperti ini seperti nggak punya beban sama sekali. Karena Frieza bisa muncul kapanpun dan pasti hal itu bakal mengagetkan mereka. Bentuk Black Frieza saat ini sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Mendengar itu, Whis dan Goku sontak melongo. Goku berpikir untuk masalah Frieza emang itu nggak bisa dipungkiri. Goku tahu Frieza emang jahat, tapi masih membuat Goku terkesan dengan perkembangannya. Karena Frieza telah berlatih keras demi untuk melampaui mereka. Berus yang mendengarkan segera nimbrung dan mengatakan akan selalu ada seseorang yang lebih kuat daripada Goku. Jadi Berus menyarankan agar Goku terus berlatih keras. Dan setelah Goku lebih kuat daripada Berus, maka Berus akan mempromosikan Goku sebagai dewa kehancuran yang baru. Meski begitu, sama seperti sebelumnya, kalau menjadi dewa kehancuran sangat nggak cocok buat Goku. Lalu Berus bertanya pada Whis kalau bumi sempat dalam bahaya. Nah, Whis bilang kalau dia dapat info dari Bulma kalau ada makhluk bernama Cellmax yang muncul mengancam bumi. Tapi anak Goku bernama Gohan bersama dengan Piccolo telah mengalahkannya. Mereka bertarung sengit dengan makhluk itu. Mendengar itu, Berus bukan terkejut dengan Cell, tapi malah terkejut dengan Goku yang ternyata sudah punya anak. Sontak saja Goku dan Whis langsung melongo. Loh, belum tahukah dia? Berus berpikir tentang Gohan kalau Gohan emang gak begitu meninggalkan kesan untuknya. Dan Vegeta tahu di pertarungan itu Bulma katakan kalau Gohan mungkin sudah melampaui Goku dan Vegeta. Mendengar itu, Goku sangat penasaran dan ingin melihatnya langsung di pertarungan itu. Dan alasan mereka nggak bisa merasakan aura Ki Gohan karena saat itu Goku dan Vegeta lagi melakukan adu sparring. Vegeta sontak teringat kalau itu adalah pertarungan yang dimana Goku kalah darinya. Mendengar itu, Goku jadi kesal, mungkin itu adalah prestasi besar bagi Vegeta. Whis dan Lemo sontak menertawakan Goku. Kembali ke bumi, Goten dan Trunks nampak kesal karena mereka belum sampai di tempat penjahat juga. Goten sontak kaget, dia tahu kawasan ini adalah dekat rumah kakaknya yaitu Gohan. Dan benar saja, saat mereka sampai di depan rumah Gohan, Charmin menunjukkan pada mereka kalau itu adalah markas penjahatnya. Goten dan Trunks yang baru tahu penjahatnya adalah Gohan, mereka sontak jadi panik. Sedangkan Charmin meminta anak buahnya untuk memancing Gohan keluar. Mereka nggak perlu cemas karena ada dua Saiyaman X di sini. Namun anak buahnya itu menolak karena terakhir kali dia di sini dia malah jadi amukan Gohan. Kesal dengan itu, akhirnya Charmin sendirilah yang keluar dan segera menembaki rumah Gohan. Goten dan Trunks nggak bisa melakukan apapun dan hanya melongo saja.
Dengan sangat panik, Gohan segera keluar dari jendela. Charmin sangat senang akhirnya Gohan muncul juga ke hadapan mereka. Jadi Charmin segera menembaki Gohan dengan ganas. Tapi bagi Gohan si bangsa Saiyan, peluru kayak gitu mah sudah kayak nyamuk gigit kecil saja cuy. Dengan mudahnya Gohan dapat menangkis peluru itu pakai satu jari. Gohan mengatakan agar Charmin tidak melakukan hal seperti itu. Nah, saat melihat wajah Charmin dan anak buahnya, Gohan teringat kalau mereka adalah pasukan Red Ribbon. Jadi Gohan menyangka mereka pasti ingin menculik anaknya lagi. Makanya Gohan tegaskan mereka nggak bakal mendapatkannya, apalagi saat dirinya masih ada di sini. Dengan sangat marah, Gohan langsung berubah ke dalam bentuk Beast-nya. Wah, tanpa Super Saiyan atau Mistik, langsung ke bentuk terkuatnya cuma buat lawan Kroco ya. Karena alasan Gohan seperti itu, dia nggak mau anaknya sampai diculik lagi. Dan juga Gohan sudah nggak bisa menahan emosi. Charmin dan anak buahnya serta Goten dan Trunks langsung panik melihat kemarahan Gohan. Mereka nggak menyangka kalau Gohan bakal langsung mengamuk menggunakan bentuk Beast-nya. Goku dan Vegeta yang lagi makan sontak merasakan aura Ki Gohan yang sangat besar. Goku berkata dia sangat mengenal aura Ki ini. Sedangkan Gohan sendiri dengan amukan Beast-nya, dia berjalan untuk menyerang Charmin. Tapi saat sampai di mobilnya, Gohan sontak dibuat kaget melihat ada Trunks dan Goten. Charmin sendiri minta mereka berdua untuk segera mengalahkan Gohan. Gohan sontak marah-marah dan menyebut nama mereka. Jadi Goten segera keluar dan minta Gohan buat tidak menyebutkan nama asli mereka. Gohan penasaran kenapa Goten dan Trunks bisa ada bersama Charmin. Jadi Gohan segera kembali ke bentuk biasa dan meminta mereka untuk menjelaskan semuanya. Di saat mereka akan ngejelasin, Goku yang merasakan Ki Gohan segera berteleportasi ke sana. Melihat Goku datang, semua orang sontak melongo dan gak menyangka. Dan saat melihat wajahnya, betapa senangnya Gohan bisa melihat ayahnya lagi. Goku pun memberi salam karena sudah lama dia nggak pulang ke bumi. Wah, cerita Dragon Ball Super terbaru ini sangat seru bukan? Tapi sayangnya cerita ini baru sampai sini dan kita tunggu kelanjutannya di bulan depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.